يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan antum ya rabbi tasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahna bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh para jemaah yang kami cintai, baik yang mengaji secara langsung atau yang melalui Zoom atau para pemirsa Palanggar TV yang kami semuanya hormati, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita dan kalian semua berbagai macam nikmat, rahmat dan nafahatnya, barokahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang suatu sabda bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis dalam kitab-kitab beliau radhiyallahu anhum. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Khairati dalam kitab Al-Musnad. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Khatibul Baghdadi dalam kitab At-Tarikh. Yang ketiga oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Al-Musnadnya. Yang keempat oleh Imam Ibnu Munaddah dalam kitab Al-Kamil. Yang kelima daripada diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab At-Tarikh. Beliau semua meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Al-Imam Ali karramallahu wajhah meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratun tubtaru a'maruhum wa tudayyaku arzaquhum wa in matu ala su'il khatimah wa la tuqabbal lahum salatun wa la zakatun wa la siyamun wa la hajjun az-zani wal muqa'ir wal murabbi wal mar'atu allati la tuti'u zawjaha wa rajul alladhi yazni wa yatruku imra'atuhu wal kazzabu wal hasudu wal mutakabbiru wal mutajafi walladhi ta'u salatu subhi wal mubutu lil ulama'i wa ahli baiti. Asyaratun tubtaru bi a'maruhum. Ada 10 golongan yang dicabut barokahnya umurnya. Wa tudayyaku arzuqum, dan dipersempit rezekinya. Dalam arti barokah rezekinya dicabut oleh Allah. Wa in matu ala su'il khatimah. Jikalau mereka mati, maka mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tuqbalu lahum salatun, dan tidak diterima bagi mereka salatun, apa salatnya.
wala zakatun, dan zakatnya tidak pula diterima zakatnya, wala siyamun, dan pula juga pun tidak diterima puasanya, wala hajjun, juga pun tidak diterima hajinya. Jadi kita harus hati-hati jangan mengerjakan 10 perkara. Apabila 10 perkara dikerjakan terus menerus akan menyebabkan yang pertama kita yang sangat dikhawatirkan, dicabutnya barakah umur. Sehingga umur kalau sudah dicabut barakahnya, maka dalam umur tersebut tidak terisi dengan perbuatan baik atau amal soleh atau ibadah-ibadah. Juga pun barokah daripada rezekinya akan dicabut. Barokah rezeki dicabut maknanya sangat luas, bukan hanya dipersempit secara zahir, akan tetapi rezeki tersebut tidak keluar kecuali di jalan maksiat kepada Allah. Ataupun yang punya makna meskipun orang tersebut banyak hartanya akan ludes, akan habis. Ataupun punya makna meskipun orang itu pun berduit, tetapi kalau sudah dipersempit rezekinya sehingga banyak pantangan-pantangan untuk makan sesuatu. Dan ini pun tidak mengerikan. Yang sangat kita mengerikan yang hadis kalimat berikutnya, wa in matu ala su'il khatimah. Jikalau mereka mati dalam keadaan su'il khatimah, na'udzubillahi min dzalik, mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Dan itu pun akan menjeret, membawa kepada kecelakaan yang abadi, kebinasaan yang abadi. Karena para wali, orang-orang soleh, semua orang-orang mukmin pasti mendambakan, mencita-citakan dirinya untuk mati husnul khatimah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan 10 perkara ini yang akan bisa menyeret kita kepada su'ul khatimah, kepada kematian-kematian buruk. Maksudnya buruk adalah mati tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak diterima bagi mereka sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, juga pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah rukun Islamnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis amal-amal soleh yang lain juga pun akan tertolak. Yang pertama, az-zani, pezina. Hati-hati, kita jangan terjerembab dalam perbuatan-perbuatan zina yang akan menyeret kita kepada murka Allah, yang akan menyeret kita kepada kebinasaan yang abadi atau azab Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas, wala taqrabu zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, janganlah kalian dekat az-zina, perzinahan. Innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan seburuk-buruknya jalan. Dekat saja oleh Allah Ta'ala dilarang, apalagi mengerjakannya. Dekat saja oleh Allah Ta'ala dilarang, dikategorikan sebagai maksiat, apalagi mengerjakannya. Dan sekarang ini, dan zaman sekarang ini sudah marak prostitusi, entah di kota, entah di desa.
perbuatan-perbuatan zina kadang-kadang marak. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita, jangan terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut. Dan sangat konyol sekarang ini perbuatan zina seakan-akan mau dilegalkan dengan peraturan-peraturan yang dibuat tapi berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dan kita harus berjuang agar daerah kita, lingkungan kita, desa kita, kampung kita bebas dari perzinahan dan dijauhkan dari zina. Karena yang akan dicabut barokahnya oleh Allah Ta'ala 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke selatan, juga pun ke utara. Apalagi yang berbuat secara langsung. Yang kedua, wal muqa'ir adalah perbuatan judi. Baik judi secara online ataupun judi secara offline. Maksudnya judi yang lewat medsos yang marak sekarang, ataupun judi yang offline. Maksudnya judi secara langsung, bertatap muka, menggunakan alat misalkan domino atau lainnya. Harap kita bertobat dari perbuatan-perbuatan judi tersebut yang akan menyeret kita kepada siksa Allah. Dan semoga keluarga kita, anak-anak kita, bahkan lingkungan kita diselamatkan Allah Ta'ala dari perbuatan judi. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga adalah wal muraqi, para pelaku-pelaku riba. Juga pun para pelaku riba diancam oleh Allah, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis ini. Juga pun yang sangat mengerikan diancam dengan su'ul khatimah. Di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa dosanya pelaku riba seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Dan perbuatan yang sangat keji yang dilaknat oleh Allah Ta'ala adalah perbuatan dosa yang berzina dengan ibu kandungnya. Perbuatan riba disamakan oleh Allah Ta'ala dengan orang yang berzina dengan ibu kandungnya. Baik riba yang dilakukan secara individual atau yang dilakukan secara jamaah, yang dilakukan secara kolektif atau berjamaah. Bentuk apapun riba tetap Allah Ta'ala mengharamkan. Dan ini pun Allah Ta'ala mengharamkan secara jelas, secara qat'i dalam Al-Quran. Juga pun di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu riba? Riba adalah setiap qurdin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap hutang atau piutang yang menarik manfaat, yang menghasilkan suatu laba atau keuntungan adalah riba. Kata orang Madura adalah bodoh. Dan perekonomian kita secara global tidak mengikuti perekonomian yang sudah diatur oleh Islam. Secara global perekonomian kita mengikuti perekonomian yang dirancang oleh mereka para kapitalis. Orang yang dekat dengan mereka
Dajjal, sehingga perekonomian secara global dibangun dengan atas riba. Perekonomian secara global ditentukan oleh IMF dan Bank Dunia, sedangkan seluruh bank-bank seluruh dunia mengikuti kebijakan Bank Dunia, dan Bank Dunia tidak lepas daripada riba. Akan tetapi kita secara pribadi, secara individual, kita berusaha sejauh-jauhnya, seusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan riba. La'anallahu ahlul riba, Allah ma'ala'nat ahli riba, sabda Rasulullah. Pelaku riba dilaknat oleh Allah. Wa katibuhu, dan orang yang menulis riba, wa syahidu, dan orang yang menjadi saksi atau yang menyaksikan riba juga pun kena laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, wal mar'atul lati la tuti'u zawjaha, seorang perempuan, seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya. Seorang istri yang berani, yang sering menyakiti suaminya atau tidak berterima kasih kepada suaminya, membangkang terhadap suaminya. Wal mar'atul lati la tuti'u zawjaha, dia tidak mau taat terhadap suaminya. Misalkan suaminya orang-orang benar, orang-orang soleh, dia tidak mau taat. Akan tetapi kalau sang suami menyuruh kemungkaran, tetap kita dalam koridor hadis, la ta'ata li makhluqin li ma'sudil khaliq. Tidak boleh taat terhadap makhluk siapapun saja, meskipun suami, meskipun orang tua, siapapun saja, meskipun guru, li ma'sudil khaliq, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Tetapi ini orang soleh, suaminya orang soleh, tidak mau taat kepada suaminya, istri yang durhaka, maka dia pun termasuk kategori 10 yang diancam oleh Allah lewat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian, warajul ladzi yazni wa yatruku imra'atahu, dan seorang laki-laki yang selingkuh atau berzina dengan wanita lain, kemudian dia meninggalkan istri sahnya. Seorang laki-laki berbuat serong, berzina dengan perempuan lain atau uil, wanita idaman lain, kemudian istrinya ditinggalkan. Ini diancam oleh Allah lewat lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah umurnya, barokah rezekinya akan dicabut, diancam dengan mati su'ul khatimah. Ibadahnya juga pun akan ditolak oleh Allah. Jadi seorang laki-laki berbuat serong dengan wanita lain, kemudian dia meninggalkan istrinya. Hati-hati, jangan sampai kita berbuat seperti ini yang akan menjadi ancaman Allah. Wal kazzab, dan pembohong. Dia selalu berbohong, selalu licik, berkata-kata selalu bohong. Itu pun diancam oleh Allah lewat lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis lain, pembohong adalah tanda, kebohongan adalah tanda daripada kemunafikan. Alamatul nifaq, alamatul munafiqi salasatun, tanda daripada kemunafikan ada 3. Di antaranya idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara, kalau dia berbicara dengan orang lain, kadzdzaba, pasti bohong. Hati-hati dengan kebohongan. Seorang pembohong juga pun
Kalau terus-menerus, kalau sering bohong, tidak bertaubat, tidak mengakui kesalahannya, dikhawatirkan mereka akan suul khatimah. Wal hasudu, dan kemudian adalah dengki. Pendengki. Di lain hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasatu takul hasanat kama takul narul hatab. Dengki akan membakar kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, perbuatan baik, amal-amal ibadah seperti membakarnya api pada kayu bakar. Meskipun banyaknya kayu bakar atau banyaknya amal soleh yang kita kerjakan, akan tetapi dalam hati kita ada perasaan dengki, amal soleh kita akan ludes, terbakar dengan kedengkian kita. Dengki akan bisa menimpa semua kalangan, entah itu ulama, entah itu kiai, entah itu orang biasa, entah itu bisa saja menimpa, entah itu pejabat. Karena kedengkian biasanya diawali dengan keirian. Hati-hatilah dengan sifat dengki. Wal hasud. Dan kemudian wal mutakabbir, orang yang sombong. Bisa sombong dengan jabatannya, bisa sombong dengan hartanya, bisa sombong dengan kekuasaannya, bisa sombong dengan ilmunya, bisa sombong dengan kekekaran atau kesehatan badannya, bisa sombong dengan ketampanan rupanya atau kecantikan wajahnya, bisa sombong dengan apa-apa yang mereka miliki. Hati-hatilah dengan sombong. Di lain riwayat, di lain hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibriya. Tidak akan masuk surga apabila di mana di hatinya ada satu dzarrah, satu atom. Dzarrah, sesuatu yang sangat terkecil, yakni atom. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan teleskop. Itu kalau atom. Ada sesuatu yang terkecil, kesombongan dalam hati, tidak akan masuk surga. Begitulah sabda baginda Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana sejarahnya iblis. Idzajin, dia beribadah ribuan tahun, beribadah di langit yang ke-7 1000 tahun, di langit ke-6 1000 tahun, di langit yang terus sampai langit yang pertama 1000 tahun, berada di bumi 1000 tahun, beribadah ribuan tahun. Akan tetapi satu kali sombong, menyombongkan diri dengan mengucapkan ana khairum minhu, dia diusir dari surga Allah, sehingga dia menjadi laknatullah, menjadi yang terlaknat. Hati-hati dengan kita, dengan kesombongan. Atau bisa jangan kita seperti iblis, sombong dengan amal ibadahnya, sombong dengan penciptaan dirinya. Iblis, dirinya merasa lebih baik daripada Adam karena tercipta dari api. Jadi pelajaran kesombongan iblis diambil oleh kita. Jangan kita meniru, jangan kita menyombongkan diri. Terus kemudian wal mutajafi, dan orang-orang yang larut dalam perbuatan dosa. Siang malam yang diperbuat hanya maksiat, siang malam yang diperbuat hanya dosa. Hati-hati kalau tidak bertobat kepada Allah, kalau tidak kembali kepada Allah. Dikhawatirkan mereka akan suul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita jangan melarutkan diri dalam perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Bahkan kalau perlu kita harus larut dalam perbuatan taat dan perbuatan ibadah, atau zikir.
Oleh karena itu di dalam thariqah diajarkan zikir itu harus langgeng 24 jam. Zikir khafi harus langgeng 24 jam. Apa? Untuk kita istighraq, untuk kita menenggelamkan diri dalam perbuatan taat kepada Allah. Yang terkemudian yang kita harus hati-hati, walladzi yad'u salatus subhi, orang yang sering meninggalkan sholat subuh. Kalau tidak sengaja, tak pepes, kata orang Madura, itu hanya satu kali. Memang Rasulullah pernah tak pepes, tapi dalam perjalanan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusafir, berjalan bersama para sahabat dalam suatu peperangan. Yang namanya orang berperang itu payah. Dia berjalan di tengah malam. Di waktu tengah malam, Rasulullah berpesan kepada Bilal, kita sejenak istirahat di sini. Semua sahabat berhenti beristirahat. Kemudian Rasulullah berpesan, nanti kalau saya tertidur, Bilal, bangunkan. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidur. Para sahabat semua tidur. Ini kepayahan, keletihan. Bilal pun tidur. Sehingga matahari agak tinggi. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, matahari agak tinggi, Bilal terkejut. Rasulullah terkejut. Loh, kok tinggi? Bilal, ya Rasulullah, saya tertidur ya Rasulullah. Ya enggak apa-apa Bilal, adzan kamu. Ini matahari sudah waktu duha, satu tombak. Di atasnya sudah agak sedikit panas. Bilal adzan. Setelah sahabat itu bertayamum, merapatkan shaf, kemudian iqamah dan sholat subuh. Akan tetapi kalau orang sekarang biasanya yang bangun pukul 7 atau setengah 7, kadang-kadang itu diulang berkali-kali. Bukan karena kepayahan dan keletihan, kan tetapi banyak bermain, misalkan HP, WA, Facebook, sampai larut malam, sampai pukul setengah tiga baru tidur, bangunnya pukul 8. Itu awas, diancam oleh Allah. Walladzi yad'u salatus subhi, dan orang yang meninggalkan salat subuh, yang sering meninggalkan salat subuh, diancam oleh Allah. Oleh karena itu, kita kan sudah ada alat namanya HP, alarm. Alarm itu pun aktifkan entah pukul 4, entah pukul 5. Faham? Kadang-kadang alarmnya bunyi karena masih keenakan tidur, kena kedinginan. Tepak saling muter sampai bangunnya pukul 8:30. Inilah orang-orang yang sering meninggalkan salat subuh. Awas, hati-hati. Saya peringatkan kepada seluruh jemaah, jangan kita sering meninggalkan salat subuh. Jangan kita meninggalkan salat subuh, karena itu adalah sangat penting. Terus terkemudian yang nomor 9 dan nomor 10, wal mubghidu lil ulama wal ahli baiti. Yang benci terhadap ulama. Siapa ulama? Ulama itu bukan karena kiai, bukan. Karena kiai itu macam-macam. Kalau di Madura, dukun kiai, penjual simat kiai, dukun orok kiai, istilah panti pijat kiai. Bahkan kalau di Jawa, keris pun kiai sangkelan. Dokarnya Hamengkubuwono kiai. Yang dimaksud ulama di sini orang yang pakar ilmu, tafakuh fiddin, betul mengerti urusan agama.
Ada ulama zahir, ada ulama batin. Yang ulama zahir dia sudah memang kriteria ulama, bukan hanya dukun. Bisa pandai ilmu alat nahu sorofnya, entah ahli tafsir, entah ahli hadis, entah ahli fikih. Jadi bukan hanya berdasarkan model jadi dukun, tidak masuk kategori ulama. Yang membenci ulama, yang betul-betul misalkan seperti Syekhuna Khalil, misalkan Syekhuna Khalil dia ulama, dia pengarang kitab, beliau mengarang kitab, karya kitabnya As-Sila fi Bayan Nikah Matnus Syarif, kan berarti beliau adalah ulama. Kalau kiai belum tentu ulama. Bisa kiai karena keturunan, anaknya kiai tapi tidak alim, bisa. Bisa kiai itu adalah karena keturunan kiai, kocak kai. Bisa, tapi bukan ulama. Jadi ulama adalah isim fa'il dari fi'il madhi alima. Berarti alima itu orang yang tahu. Alim berarti orang yang sangat ahli, maksudnya yang ahli di dalam bidang agama, mengerti dalam urusan ilmu agama, alim. Kalau kiai belum tentu itu alim, belum tentu. Juga pun orang alim belum tentu dipanggil kiai, belum tentu. Karena kadang-kadang dipanggil kiai karena nasab keturunan. Jadi yang dimaksud di sini sabda Rasulullah SAW yang betul-betul mewarisi ilmunya Rasulullah SAW, ulama zahir ataupun ulama batin. Apa ulama batin? Yang ahli dalam bidang ilmu thariqah atau ilmu tasawuf. Itu adalah ulama batin. Kalau hanya sekedar kiai, sambil mau jadi kiai bisa secepat kilat. Apa? Pokok bisa nyemproain. Kalau bisa bincang-bincang membuat zimat, cepat dipanggil kiai. Tetapi itu bukan persyaratan untuk menjadi ulama. Kalau di dalam Islam dikatakan sebagai al-kahin, bukan ulama, kahin, dukun. Karena alim itu adalah sifatnya orang yang berilmu. Sabda Rasulullah SAW, wal mubghidu lil ulama wa ahli baiti, orang yang benci terhadap ulama, wa ahli baiti, yang benci terhadap ahli baitku. Siapa ahli bait? Yaitu adalah anak cucu baginda Rasulullah SAW. Siapakah ahli bait? Yaitu adalah istri-istri dan anak cucu baginda Rasulullah SAW. Dan ini tidak terikat dengan ilmu. Jadi kalau ada seorang syarif, seorang sayyid, seorang habaib, sebodoh apapun dia, tetap kita wajib menghormati, tetap wajib kita cinta. Bahkan nakal pun, cengkal pun seorang dzurriyyah, seorang ahli baitnya Rasulullah, tetap kita cintai. Tapi akhlaknya jangan kita tiru kalau cengkal, kalau nakal. Jadi pertanyaan bagaimana apabila ada seorang habaib atau seorang dzurriyyah misalkan sering berbuat kesalahan atau misalnya bermaksiat, tetap kita hormati. Beliau bagaikan Quran yang sudah rusak. Quran yang sudah rusak tidak bisa dibaca, akan tetapi tetap kita muliakan. Kemuliaan mereka adalah istimewa, bukan karena ilmu, tetapi karena yang harganya yang tidak dimiliki oleh kita apa? Darahnya. Di darah mereka mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Kalau anaknya kiai tidak alim, itu tidak bisa disebut ulama. Tapi kalau anaknya seorang dzurriyyah, sebodoh apapun, tetap wajib dihormat, tetap wajib kita cintai.
Oleh karena itu, hati-hati dengan 10 perkara yang akan menyebabkan kita na'udzubillah min dzalik mendapatkan murka Allah atau mati sul khotimah. Jauhilah, semoga kita dapat bisa menjauhi 10 perkara ini dan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala sehingga umur kita barokah, rizki kita diberi yang luas, yang barokah. Juga pun kita semoga semuanya husnul khatimah dan semoga amal ibadah kita, kebaikan kita, kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kali ini, pengajian kali ini, pembahasan hadis ini yang diriwayatkan oleh 5 periwayat hadis bermanfaat kepada diri kita. Jadi hadis ini tidak hanya di dalam satu kitab hadis, tidak, ada dalam kitab 5 hadis meriwayatkan dengan riwayat yang sama, dengan matan yang sama. Oleh karena itu semoga hadis ini menjadi suatu pedoman bagi kita agar kita hidup di dunia berhati-hati. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dimudahkan segala urusan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang ataupun salahnya al-fakir, mohon maaf yang tiada batas. Wa khairan minallah taufiqul hidayah wal inayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'un nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin nabi, ya ala safa. Bima